Ya adik-adik, selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana? Alhamdulillah, jika pada siang hari ini kalian semua senantiasa sehat dan juga siap menerima pembelajaran. Yang terpenting kan? Oke, kira-kira materi kali ini apa ya? Coba, siapa yang bisa tebak? Silakan tulis di komen. Oke. Sebelum itu, kakak mau minta maaf beberapa bulan atau pekan pada belakang ini kakak jarang mengupload video karena kakak sedang sibuk untuk beberapa materi kuliah dan kakak juga masuk kuliah, jadinya kakak harus membagi waktu untuk kuliah dan juga kalian. Oke, sebelum itu kakak mau bertanya dulu dong pasti. Oke, yang kakak mau tanyakan pada hari ini yaitu gimana sih tanggapan kalian tentang semester 2 ini? Apalagi kalian yang kelas 9. Gimana coba? Kakak ingin dengar. Jika kalian berkenan, silakan tulis di komen. Insya Allah kakak akan bacakan satu persatu. Atau enggak, nanti kakak akan memilih satu atau beberapa dari kalian untuk dibacakan. Oke. Apakah kalian sudah penasaran? Apakah materi hari ini sangat-sangat baik untuk dipelajari? Oh iya, materi ini khusus kelas 9. Tapi kalian yang kelas 7 dan 8 bisa loh mempelajari materi ini karena untuk mempersiapkan nanti kelas 9. Oke. Sebelum kakak melanjutkan untuk mengasih tahu apa judulnya, kalian tahu nggak ini benda apa? Benda apa kira-kira? Ayo, benda apa? Siapa yang tahu? Oke, jika tahu, diam dulu ya. Jika yang belum tahu, dengerin sampai habis. Oke. Kalian pernah nggak kira-kira main magnet? Atau enggak kalian punya benda yang bisa nempel di kulkas biasanya? Kalian punya? Pasti semuanya punya. Oke, benda itu termasuk golongan magnet loh. Kira-kira kenapa ya kok disebut magnet? Kenapa kok bisa menempel di kulkas juga itu, kira-kira kenapa ya? Oke, nanti kita bahas ya. Oke, sebelum itu kakak mau kasih tahu apa sih judul materi pada hari ini. Judul materi pada hari ini adalah cereng kemagnetan. Oke. Kalian pasti sudah pernah dengar magnet itu apa. Kalian juga pasti sudah pernah main. Oke, sebelum kita melanjutkan atau mendalami materi ini, kita harus tahu dong apa sih tujuan dari materi ini. Yang pertama, tujuannya ialah kita dapat mengetahui konsep dari magnet dan juga karakteristiknya. Yang kedua ialah kita dapat mengelompokkan magnet dan bahan magnet. Yang ketiga, kita dapat mengetahui teori-teori yang ada di magnet, dan masih banyak lagi loh yang kita akan kupas pada materi pada siang ini. Oke, kita akan mempelajari tentang sejarah dan karakteristik magnet. Ada yang tahu sejarahnya bagaimana sih? Oh, ada yang tahu ya. Tapi kita akan mempelajari di sini untuk memberikan edukasi kepada yang belum tahu. Oke, kita akan mempelajari sedikit saja tentang magnet atau sejarah magnet ini. Yang pertama, magnet itu berasal dari mana yo? Ya, berasal dari Yunani. Kok bisa? Ya, kita dapat tahu dari kata magnet itu sendiri. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata magnetis luteus yang artinya batang magnet. Menurut sejarah, magnet ditemukan oleh seseorang yang berasal dari Yunani kuno yang tinggal di daerah magnetis, yang mana orang tersebut menemukan sebuah batu yang dapat menarik suatu benda. Jadi, seseorang tersebut menemukan batuan. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang merasa tertarik dengan hal tersebut sehingga mendatangi kota magnetis yang berada di Yunani. Salah satunya yaitu Gozwes
melakukan penelitian berupa memotong menjadi bagian-bagian terkecil dari batu tersebut dan menguji coba apakah batuan tersebut memiliki dua kutub atau tidak. Selanjutnya disempurnakan oleh Maxwell menggunakan rumus diferensial sederhana, sehingga sekarang kita dapat merasakan magnet sampai sekarang dan mengetahui konsep-konsep magnet lainnya. Setelah kita mempelajari tentang sejarah magnet, kita akan mempelajari tentang karakteristik magnet. Magnet memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ialah dapat menarik suatu benda. Yang kedua ialah magnet selalu mengarah pada kutub utara dan selatan. Yang ketiga, magnet memiliki kutub utara dan selatan. Yang keempat, magnet memiliki gaya tarik-menarik apabila suatu kutub selatan bertemu dengan kutub utara, dan apabila kutub selatan bertemu kutub selatan, maka magnet itu akan saling tolak-menolak. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan magnet loh. Apakah kalian tahu magnet dikelompokkan berdasarkan apa saja? Oke, kita akan membahas sedikit tentang apa saja yang mengelompokkan magnet itu. Yang pertama yaitu bentuknya. Magnet itu memiliki bentuk yang beragam loh, bukan hanya kotak. Jadi kita dapat lihat di gambar ini. Di situ banyak magnet kan. Yang pertama ada magnet batang, silinder, kompas, magnet dan magnet lingkaran. Selanjutnya yaitu berdasarkan asal. Yang pertama yaitu magnet alam, yang kedua magnet buatan. Magnet alam ini berasal dari alam, contohnya batu magnet. Yang kedua yaitu magnet buatan. Magnet buatan kan kita sudah mengerti magnet apa saja yang kita gunakan sehari-hari itu merupakan contoh dari magnet buatan. Seperti apa? Seperti baja dan juga seperti besi. Tiga yaitu berdasarkan sifatnya. Sifat magnet ada dua, yaitu permanen dan juga sementara. Sifat yang permanen yaitu sifat yang ada pada magnet yang tidak bisa dihilangkan, contohnya besi dan baja. Yang kedua sifat sementara, yaitu dapat dihilangkan dengan sebab tertentu. Selanjutnya kita akan bahas yaitu pengelompokan bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Ada 3 golongan. Yang pertama adalah ferromagnetik, paramagnetik, dan juga diamagnetik. Yang pertama, ferromagnetik merupakan bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya baja, besi, kolbat, dan masih banyak lainnya. Yang kedua adalah paramagnetik, merupakan bahan yang dapat ditarik oleh magnet namun lemah. Contohnya aluminium dan masih banyak lainnya. Yaitu diamagnetik. Diamagnetik merupakan suatu bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya emas, bismut, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Jadi hewan itu juga memiliki keunikan, yaitu dapat mendeteksi suatu magnet atau medan magnet bumi. Yang pertama, hewan yang sangat istimewa yaitu burung merpati. Burung merpati pada zaman dahulu digunakan untuk alat transportasi mengirim suatu surat. Ya enggak sih? Iya kan? Jadi burung merpati ini dapat mengetahui mana saja yang telah dilalui menggunakan insting medan magnetnya. Terus migrasi ikan salmon. Ikan salmon juga memiliki keistimewaan dapat mendeteksi medan magnet yang telah dilalui. Contohnya ikan salmon itu akan bermigrasi ke daerah asal setelah 3 tahun dia menetap di daerah lain. Selanjutnya yaitu migrasi lobster duri, migrasi penyu, dan migrasi tubuh bakteri, dan masih banyak lainnya. Kalian dapat mempelajari di buku kalian. Selamat membaca ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori Ørsted. Menurut Hans Christian Ørsted membuktikan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet dengan cara mengamati pergerakan jarum kompas yang diletakkan di dekat kabel yang dialiri arus listrik. Lihatlah gambar berikut.
Selanjutnya yaitu teori Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Waktunya eksperimen. Ada 3 cara membuat magnet. Yang pertama dengan cara sentuhan, yang kedua cara induksi, dan yang ketiga cara elektromagnetik. Serta terdapat 1 cara menghilangkan sifat magnet. Eksperimen ini bisa kalian lihat di buku paket kalian. Kalian tahu nggak, ternyata magnet juga digunakan dalam produk teknologi, salah satunya MRI, kereta maglev, dan juga pembangkit listrik tenaga nuklir. Berikut merupakan gambar dari MRI, kereta maglev, dan juga pembangkit listrik tenaga nuklir. Ketiga teknologi tersebut merupakan teknologi yang menggunakan magnet dalam proses kerjanya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. See you.